Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyaan 4, dosen pengampu Bapak M. Syahab Saputra, Prodi P2 Keakuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kami akan membahas mengenai materi integrasi Islam dan ilmu pengetahuan. Saya Surini akan membahas mengenai hakikat ayat-ayat Allah. Di dalam Al-Quran segala sesuatu yang menunjukkan kepada suatu kesaksian adanya sesuatu yang lain disebut sebagai ayat-ayat, yang berarti bukti yang telah teruji kebenarannya, pengetahuan mutlak dan pernyataan kebenaran. Jadi ayat-ayat Allah terdiri atas segala sesuatu di alam semesta yang memperlihatkan dan mengkomunikasikan keberadaan dan sifat-sifat Allah. Dari surat Yunus surat ke-10 ayat 101 dan surat Al-Ghasyiyah surat ke-88 ayat 17 sampai 20. Yang pertama, surat Yunus surat ke-10 ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Qul induru ma fis samawati wal ard wa ma tu'nil ayatu wan nuduru an qaumin la yu'minun. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi, tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Surat Yunus surat ke-10 ayat 101. Ayat di atas mendorong agar manusia mengetahui sifat-sifat dan kelakuan alam di sekitarnya yang akan menjadi tempat tinggal dan sumber bahan serta makanan selama hidupnya. Ayat dalam surat Yunus tersebut di atas menggunakan kata memeriksa dengan nador atau intidor. Hal ini dikarenakan tindakan melihat bukanlah sekedar untuk melihat dengan pikiran kosong, melainkan dengan perhatian pada kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makna yang teramati dari gejala-gejala alam tersebut. Saya akan menjelaskan tentang Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat, yang artinya, maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan. Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20. Dan penjelasannya dari Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20 berdasarkan beberapa ayat tersebut di atas. Sebenarnya inilah yang dilakukan oleh para pengembang teks pada umumnya, yaitu melakukan observasi dengan penuh perhatian untuk dapat jawaban yang penuh perhatian. Bagaimana proses itu terjadi? Memeriksa alam semesta dapat diartikan membaca ayat Allah yang dapat merinci dan menguraikan serta menerangkan ayat-ayat dalam Al-Quran merupakan garis besar. Sebab dalam Alkitab suci sendiri, alam semesta serta proses yang terjadi di dalamnya sering dinyatakan sebagai ayat Allah. Dengan demikian, menjadi kewajiban bagi manusia untuk dapat melihat ayat-ayat Allah. Kesatuan antara ayat kauniyah dan ayat kauliyah. Ayat kauniyah terdapat pada Quran surat Fussilat ayat 53. Ayat atau tanda yang wujud di sekeliling yang diciptakan oleh Allah. Ayat-ayat ini adalah dalam bentuk benda, kejadian, peristiwa dan sebagainya yang ada di alam ini. Oleh karena alam ini hanya mampu dilaksanakan oleh Allah dengan segala sistem dan peraturannya yang unik, maka ia menjadi tanda kehebatan dan keagungan penciptanya. Selanjutnya, dalam Quran Fussilat ayat 53 yang artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu.
Nah, berikutnya yaitu ayat kauliyah yang artinya sendiri ialah ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat ini menyentuh berbagai aspek termasuk tentang cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh berada pada Quran surat At-Tin surah ke-95 ayat 1 sampai dengan 5. Berikut bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Shadaqallahul azim. Yang berarti demi buah tin dan buah zaitun dan demi bukit Sinai dan demi kota Mekah ini yang aman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya neraka. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yakni Al-Quran dan Alam Raya. Al-Quran memerintahkan atau menganjurkan kepada umat manusia untuk memperhatikan dan mempelajari alam raya dalam rangka memperoleh manfaat dan segala kemudahan bagi kehidupannya, dan mengantarkan kepada manusia akan kesadaran-kesadaran dan keesaan serta kemahakuasaan Allah. Alam dan segala isinya beserta hukum-hukum yang mengaturnya diciptakan, dimiliki, dan dibawa kekuasaan Allah serta dianut dengan sangat teliti. Alam raya tidak bisa dilepaskan dari ketetapan-ketetapan Allah kecuali jika dikehendaki oleh Allah. Poin selanjutnya adalah interkoneksitas dalam memahami ayat kauliyah dan kauniyah. Secara garis besar, Allah menciptakan ayat dalam dua jalan. Keduanya saling menegaskan dan saling terkait satu sama lainnya. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan manusia untuk memahami keduanya adalah keniscayaan. Allah tidak hanya memberikan perintah untuk sekedar memahami ayat-ayat Allah berupa kauliyah, tetapi juga untuk melihat fenomena alam ini. Poin selanjutnya mengenai ayat atau fenomena kauliyah dan kauniyah. Dalam pandangan seorang muslim, ayat kauliyah akan memberikan petunjuk atau isyarat bagi ayat kauniyah. Terdapat pada beberapa surah dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang isyarat tersebut. Yang pertama, surah An-Nur juz 24 ayat 43 mengisyaratkan terjadinya hujan. Surah Al-Mu'minun juz 23 ayat 12 sampai 14 mengisyaratkan tentang keseimbangan dan kestabilan pada sistem tata surya. Surah Al-Ankabut ayat 20 mengisyaratkan adanya revolusi pada penciptaan makhluk di bumi. Surah Al-Zumar ayat 5 dan surat An-Naml ayat 28 mengisyaratkan adanya rotasi bumi dan bulatnya bumi. Sebaliknya, ayat kauniyah akan menjadi bukti atau al-burhan bagi kebenaran ayat kauliyah atau terdapat pada surah Al-Fusilat ayat 53. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah bahwa ayat kauliyah adalah kalam Allah yang diturunkan secara formal kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ayat kauniyah adalah fenomena alam. Jalurnya tidak formal dan manusia mengeksplorasi sendiri. Ayat-ayat kauliyah mensyaratkan kepada manusia untuk mencari ilmu alam semesta. Oleh sebab itu, manusia harus berusaha membacanya, mempelajari, menyelidiki, dan merenungkannya untuk kemudian mengambil kesimpulan. Interkoneksitas antara ayat kauliyah sebagai petunjuk wahyu yang memberikan isyarat global tentang fenomena iptek untuk membantu menjelaskan dan mencocokkan terhadap ayat kauniyah.
Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.